Hey, what's up Fusik Nation? Welcome back again di another video dengan aku Fusik tentunya. Di video kali ini kita akan ngobrol santai aja pengalaman aku gimana pertama kali dulu belajar Facebook Ads ya. Lebih tepatnya kayak aku ini menceritakan pengalaman ya, dulu itu aku belajar dengan seseorang yang nggak tepat gitu ya. Nah, karena nggak tepat jadinya ya belajarnya jadi nggak maksimal gitu. Nah, sehingga nanti kalau kalian sudah nonton video ini sampai akhir, jadi kalian nanti bisa milih ya mastah ataupun seseorang yang itu bisa kalian anggap proporsional untuk mengajarkan ya tentang si Facebook Ads ini. Karena jangan sampai kalian itu cuman tergiur dengan testimoni yang digembur-gemburkan oleh mungkin mastah yang ingin kalian beli e-course-nya, kayak itu ya. Oke, langsung aja kalian cek dulu videonya ya. Jadi ini flashback sekitar tahun 2016 akhir, 2017 awal ya. Pada saat itu aku sudah stuck ya, udah nggak bisa lagi beriklan menggunakan paid promote ya. Mungkin sebagian besar dari kalian juga mengalami ini ya. Dulu kan paid promote awal-awalnya ya itu kan keren banget ya. Kalian bisa spend paid promote dengan harga cuma ratusan ribu tapi bisa cuan sampai jutaan. Beneran pada saat itu sangat-sangat mungkin sekali. Tetapi hingga pada saat kurun waktu tertentu itu paid promote udah nggak bisa work kayak dulu lagi, karena seingat aku ada perubahan algoritma di Instagram ya. Nah, karena alasan itu jadi aku harus memberanikan diri ya untuk belajar Facebook Ads. Tentu karena aku butuh ya seseorang ya yang lebih tahu daripada aku, karena kalau aku belajar sendiri nanti aku nggak tahu aku sebenarnya ini melakukan hal yang salah nggak sih kan, kayak gitu kan. Akhirnya aku ya somehow itu di Facebook feedku tuh nemu seseorang yang dia tuh suka ngupload testimoni yang dia akui bahwa ada ada sekumpulan banyak emak-emak gitu yang dia ajarkan dia Facebook Ads itu berhasil pecah telur gitu kan. Dan dia tuh sering banget nguploadnya kan kayak gitu. Setelah tak lihat-lihat, setelah aku dapat postingan itu berulang-ulang, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya dengan dia gitu kan. Oh, ternyata fee untuk belajar Facebook Ads dengan dia itu harganya seingat aku pada saat itu adalah Rp1.500.000 kan. Oke, jadi aku berniat untuk nabung ya, menganggarkan duit segitu agar nantinya itu aku bisa mengikuti pembelajaran Facebook dengan bapaknya ini. Atas dasar apa? Atas dasar melihat testimoni tadi ya. Itu sebenarnya tolol goblok banget. Jangan dicontoh. Oke, akhirnya aku suatu hari aku bayar dia. Aku lupa tepatnya kapan. Pokoknya intinya aku bayar ke dia. Cuman dia ini ada baiknya. Orangnya ini itu dia memberikan sebuah kemudahan dalam pembayaran, yaitu dia ngasih kesempatan untuk bayar 2 kali gitu kan. Tapi aku bayar di depan full gitu kan. Oke, akhirnya aku bayar 1.500.000 dan di situ mulailah proses untuk melengkapi ya syarat-syaratnya gitu kan, seperti harus menggunakan business manager, install pixel dan bikin website, terus ada domain juga dan seterusnya ya, seperti syarat-syarat seperti yang aku syaratkan ketika mau konsultasi itu gitu kan. Nah, di situ tapi aku mulai nemu sebuah kejanggalan gitu kan. Karena pada saat aku bikin website, bapaknya bilang, "Udah Mas, bikin seadanya aja" gitu kan. Nah, pada saat itu aku mulai agak aneh loh, masa kok website yang itu nantinya akan dilihat ya si customer kita atau akan calon customer yang akan menjadi customer itu mampir di website kita, kok cuman diremehkan gitu kan. Pada saat itu ya, itu kan aku masih jualan skincare gitu ya, dan itu aku belum punya pengetahuan tentang kayak gimana sih foto produk yang cakep tuh kayak gimana, terus konten iklan yang cakep kayak gimana, website yang cakep tuh kayak gimana gitu kan. Tapi si bapaknya ini yang ngejarin itu bilangnya cuma seadanya. Oke, yaudah, jadi aku bikin seadanya, terus konten iklannya juga aku bikin seadanya. Oke, ya. Jadi terus pada saat itu ada satu hal lagi, yaitu untuk audiens gitu kan. Dia di situ ngajarin bahwa kalau untuk audiens ini di Facebook Ads itu kita bisa menggunakan data yang kita miliki gitu kan.
Nah, kabar baiknya gitu kan, itu aku sudah mempunyai penjualan yang jumlahnya itu pada saat itu kalau nggak salah yaitu ada sekitar 800-an gitu. Tapi dia bilang, Mas coba kalau Mas bisa dapat lebih lagi gitu kan, itu akan menjadi lebih bagus kalau bisa angkanya di 1000 gitu kan. Oke, aku nurut aja ya karena aku masih belum tahu apa-apa. Lalu akhirnya kita bikin kayak semacam giveaway, tapi itu palsu ya. Yang ditujukan untuk apa? Untuk mendapatkan nomor HP sama nama gitu. Aku nggak tahu kenapa harus dibikin palsu gitu kan. Oke, akhirnya aku bikin giveaway palsu itu, tapi tetap mentok ya. Aku cuma dapatnya 800 gitu kan. Nggak tahu juga kenapa dia melakukan strategi itu gitu kan. Oke, akhirnya aku dapat lah itu data 800-an itu yang aku susun menjadi customer list ya. Nah, mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat videonya yang ini ya. Jadi kita menggunakan database customer list yang sudah beli ya. Itu kita upload ke Facebook, nanti akan dijadikan lookalike gitu ya. Jadi nanti orang yang beli itu adalah orang yang mirip dengan orang yang pernah beli dengan produk ataupun brand yang kita punya gitu kan. Oke, loggingnya sangat-sangat make sense gitu kan. Tapi tadi yang dibikin palsu itu apa yang fake giveaway untuk dapat data itu nggak masuk. Tapi logikanya customer list seperti kalian udah tahu itu memang masuk akal. Setelah itu ya pokoknya akhirnya iklannya berjalan kan, iklannya berjalan dengan semuanya yang serba apa adanya gitu. Nah tapi ada satu hal lagi yang ini sangat-sangat lucu-lucu batok ya, belgedes trembelane banget gitu. Opo kuwi ya, itu adalah ini kan kita proses belajarnya itu kan via online gitu kan. Dia ada di Jawa Barat atau Jakarta gitu ya. Nah dia itu menggunakan TeamViewer, jadi kita menggunakan TeamViewer kan awal-awalnya TeamViewer nanti saya bisa gerakin mouse-nya Mas dari sini, itu kan pada saat itu karena aku belum tahu, bagiku itu suatu hal yang sangat-sangat keren banget ya, bisa gerakin mouse dari komputer lain gitu kan. Oke, jadi setelah aku tahu itu, lalu kita melakukan pembelajaran yang pertama via online gitu kan, dituntun gitu kan. Kita masuk TeamViewer, apa yang terjadi guys? Ini sangat-sangat mencengangkan. Siap-siap, apa itu? Jadi kita buka TeamViewer, bukannya dia muncul di kamera, mukanya kelihatan gitu ya. Tetapi guys, dia apa? Setelah dia mengakses komputerku, yang dia lakukan adalah buka notepad, lalu ngechat. Oh my god! itu aku bener-bener kayak what the hell, maksudnya kita ngapain pakai TeamViewer gitu loh, sampai kayak gitu. Tapi cuman dia buka notepad terus dia ngechat, gimana mas kabarnya, blablabla. Astaga, oke lah, karena nasi sudah menjadi bubur dan aku juga udah bayar dia, ya wes, akhirnya berjalanlah sampai beberapa kali temuan sampai akhirnya kita bikin campaign yang pertama. Oke, campaign pertama berjalan. Nah, pada saat itu, tahun-tahun itu, mungkin teman-teman kalau yang beriklan sejak tahun-tahun itu pernah mengalami atau melihat ya metrik di dashboard namanya adalah relevance score ya. Pada saat itu relevance score itu juga dianggap penting ya. Jadi relevance score itu skor yang digunakan di metrik Facebook untuk melihat seberapa relevan sih iklan kita itu kepada audiens. Angkanya itu dulu dari angka 1 sampai 10. Seingat aku ya, konten iklan aku dan pokoknya campaign itu secara keseluruhan itu dia skornya di angka 2 atau 3 gitu. Nah, karena udah berjalan aku tanya sama bapaknya ini, Pak, ini kenapa kok cuma di angka 3 gitu kan? Harusnya kan kalau memang iklannya bagus gitu, harapanku kan bagus gitu kan, harusnya kan mendekati angka 10 Pak, kan kayak gitu. Jawabnya apa? Nggak penting mas, yang penting ada penjualan. Oke, aku nurut aja ya, karena memang belum tahu ya. Terus akhirnya sampai di hari ketiga itu belum ada yang chat sama sekali. Oh ya, dulu aku masih menggunakan CTWA gitu kan. Terus juga nggak ada penjualan sama sekali gitu kan. Aku tanya lah sama bapaknya, Pak, ini sudah hari ketiga seperti yang bapak sarankan untuk ditunggu 3 hari minimal gitu. Dan ternyata juga belum ada yang ngechat sama sekali dan belum ada penjualan gitu kan. Di situ bapaknya nggak melihat matriks yang sama sekali gitu kan. Dia cuman nyaranin, udah mas ditunggu aja lagi 1 hari lagi, oke ya. Jadi 1 hari lagi ya aku harus menunggu ya gitu kan. Ya buat orang yang baru pertama kali iklan itu kan cukup deg-deg itu kan. Oke, 1 hari akhirnya lewat.
Apa yang terjadi? Ya, belum ada yang ngechat juga dan belum ada penjualan. Terus aku tanya, Pak, kenapa ini kok sampai hari yang kesekian ini, dan padahal Bapak juga sudah menyarankan untuk ditunggu lagi ya, berarti sudah ekstra hari. Ternyata juga belum ada yang ngechat sama sekali dan belum ada penjualan sama sekali gitu kan. Terus aku juga bilang, Pak, yang namanya saya ini kan orang belajar dengan Bapak, karena ini nggak work, jadi saya kepengen tahu Pak, kenapa iklan saya ini nggak work gitu ya. Seperti teman-teman kalau yang ikut konsultasi dengan aku kan pasti tanya kan, Mas, ini kenapa kok iklannya boncos? Mas, kenapa ini iklannya profit? Harusnya kan dijelaskan gitu kan. Nah, ketika aku tanya seperti itu gitu kan, jawabnya bapaknya ini luar biasa unexpected. Apa jawabannya? Belum rezekinya Mas. What the hell? Jadi ketika aku lihat, sekali lagi dia pakai TeamViewer tapi pakai notepad ya di chat gitu kan. Dia ngetik di situ gitu kan. Seketika itu aku langsung melongo. What the hell? Aku yang lagi belajar Facebook Ads gitu ya. Harusnya kan dilihatin datanya kenapa nggak work, tapi dia malah bilang bahwa karena belum rezekinya Mas. Rezeki orang beda-beda. Langsung geleng-geleng ya, miso-miso lah, jelas lah gitu kan. Oke, karena kayak gitu ya akhirnya aku jawab juga, Pak kok malah kayak gitu, blablabla gitu ya, tempatnya kayak gimana aku lupa. Nanti kalau ada screenshot, kalau ada notepadnya tadi tak cantumin lah gitu ya, biar makin gayeng gitu ya. Terus karena dia nggak bisa nge-breakdown dashboard ya, karena dia nggak paham apa yang diajarkan, akhirnya dia bilang, yaudah Mas, ini aku refund aja 50%. Oke, jadi ternyata ya kesimpulannya ya dari pembelajaran ini adalah ternyata guys, banyak di luaran sana ya, apalagi itu tahun 2017 ya, sekarang orang-orang seperti ini akan jauh lebih banyak, yaitu orang-orang yang dia ini akan ngupload ya testimoni atau mungkin dashboardnya sendiri yang dia anggap itu bagus gitu. Tetapi ternyata dia itu nggak paham angka-angka di balik dashboard ini gitu kan. Kalau profit karena kenapa, kalau itu boncosnya karena kenapa, terus solusinya gimana. Padahal yang namanya kita berikan menggunakan Facebook Ads, menggunakan Facebook, Instagram Ads ini gitu ya, itu kan matriksnya kan kelihatan data-datanya gitu kan. Apa yang bikin boncos dan profit itu harusnya dibaca gitu kan. Nah ternyata Bapak ini adalah tipe-tipe orang yang itu hanya copy paste. Dalilnya dia ngomongnya, ini kan saya hanya ikut dari guru saya gitu. Jadi saya cuma kopas, dan selama ini itu yang saya ajarkan juga work dan profit ada penjualan, tapi nggak tahu kenapa di tempat Mas itu kok nggak profit. Ya iyalah, yang namanya juga beda produk, beda market, itu pasti beda hasil gitu. Nah, tapi dari pengalaman ini tadi ya, mungkin sebagian besar dari kalian menganggap ini kayak penipuan gitu, atau mungkin merugikan aku, tapi bagiku ini pengalaman yang berharga kan. Dari sini aku juga tahu tentang tadi, yang pertama adalah customer list, yang kedua adalah ternyata seharusnya itu kalau boncos ataupun profit itu kita harus tahu di mananya gitu. Terus yang ketiga adalah jangan mudah ya tergiur dari testimoni yang bertebaran di luar sana, jangan ya. Terus kalau nanti kalian itu mau milih seorang mastah ataupun siapapun yang kalian anggap itu memang mau dijadikan role model untuk belajar Facebook ya gitu, coba carilah YouTube-nya atau mungkin sosial medianya, apakah dia juga membagikan ya ilmunya itu secara gratis. Pokoknya kayak kalian tuh ibaratnya makanan, itu tuh ada sampelnya dulu gitu kan. Nah, sampelnya dicoba dulu gitu kan. Kalau sampelnya itu oke, nggak bikin kamu sesat, nah mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk apa? Untuk beli course-nya dia, atau mungkin beli konsultasinya, atau beli mentoringnya kayak gitu ya. Pokoknya intinya difilter ya. Terus kalau nanti misal ternyata kalau udah kalian filter kok ternyata masih belum sesuai harapan, ya itu anggap aja sebagai pengalaman ya, karena lebih baik kita mencoba daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali guys.
Oke, gitu aja ya untuk video kali ini. Dan mungkin buat teman-teman, bukan mungkin ya, pasti di luar sana ya, teman-teman yang nonton video ini juga punya pengalaman sama atau mungkin punya pengalaman yang lebih buruk gitu. Nah, silakan kalian share aja di kolom komentar gitu ya, supaya kita sama-sama senasib gitu ya. Dan juga terima kasih juga buat salah seorang subscriber dan follower Fusik ya di Instagram yang tanya ini ya. Jadi video ini itu adalah jawaban dari pertanyaan kamu. Ya, aku lupa namanya, tak cantumin aja. Terima kasih ya gitu. Oke, gitu aja guys untuk video kali ini. Thank you so much for watching. This is Fusik signing off. Bye bye. May we always live in prosperity. Bye bye.